Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi di warahmatullahi channel Rumah Ilmu bersama Ustazuna Ahmad Makil Azwati. Tentunya tetap mengulas tentang banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram maupun di pengajian yang ada. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang tugas pertama yang dilakukan Imam Mahdi ketika di awal kali kemunculan beliau. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke Ustazuna Ahmad Makil Azwati. Kepadanya fa'alaihi tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu, untuk menambah wawasan keilmuan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita, khususnya meningkatkan taraf keilmuan kita, khususnya di bidang agama, dan menjadi suatu nikmat tersendiri ketika kita diberikan oleh Allah pemahaman tentang ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadis, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam dirinya akan diberikan pemahaman dalam urusan agama. Ini kemarin tentang zuhurul imamil mahdi. Sebagai prolog dulu, zuhurul imamil mahdi ini termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah, termasuk min alamatis sa'ah al kubra, termasuk tanda besar hari kiamat. Kan sebagian membagi, klasifikasikan tanda hari kiamat menjadi dua: al-alamat as-sughra, al-alamat al-kubra. Jadi pembagiannya dua. Alam tanda kecil, tanda besar ada lagi menjadi tiga. Al-alamatus sughra yang kecil, al-alamatul wusta yang tengah, al-alamatul kubra yang besar. Sebagaimana penjelasan dari Abu Bakar Adani al-Masyhur hafizahullah. Nah, karena beliau yang memang banyak membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Perihal zuhuri Imam Mahdi kemarin sudah kita singgung di pengajian di Musalla Sabilul Muhtadin di Kauman. Ini banyak yang mengira ini di luar ahli sunnah wal jamaah, padahal tidak. Dan hadisnya mutawatir, hadisnya itu banyak, karya-karya para ulama banyak. Yang versi ahli sunnah wal jamaah, bukan berarti versi di luar ahli sunnah. Ini yang versi ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ditanyakan kemarin, apa yang pertama kali dilakukan oleh Imam Mahdi? Kita hanya menjawab secara global kemarin dengan satu riwayat hadis bahwasanya Imam Mahdi ketika muncul akan memberikan keadilan ketika saat itu sudah penuh kezaliman dan lain-lain. Nah, sebagian mengingkari memang al-mahdawiyah atau mahdiisme, mengingkari mahdiisme atau mahdawiyah karena banyaknya bermunculan orang-orang yang mengaku Imam Mahdi, termasuk di Indonesia juga ada yang mengaku Imam Mahdi dan lain-lain. Setiap kurun itu muncul, setiap macam-macam. Bukan karena itu, jangan seperti itu akhirnya dikarenakan ada yang mengaku seperti itu mengingkari kebenaran Imam Mahdi. Tidak, itu zuhurul Mahdi termasuk tanda-tanda hari kiamat. Mungkin bisa kita ambilkan dari kitab Al-Isya'ah. Tadi malam kita sudah membaca sedikit tentang masalah Imam Mahdi. Panjang sebetulnya ceritanya di sini. Cuma kita mengambil sesuai dengan pertanyaannya tadi. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Al-Imam Al-Mahdi? Ada beberapa karya di sini. Saya tadi cari kitab, saya nggak ketemu. Yang ketemu cuma ini. Juga disebutkan di kitab Al-Fatawa, ada di sini Al-Fatawa Al-Hadithiyah atau Al-Fatawi Al-Hadithiyah, bisa jadi referensi. Yang bisa baca kitab karya Al-Hafidh, karya siapa? Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami. Fatwa-fatwa yang didasarkan atas argumen hadis. Di situ mungkin sedikit memuaskan kan ada dalil hadisnya. Juga menyinggung tentang Imam Mahdi. Juga disinggung oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Al-Hafidh As-Suyuti. Al-Arful Wardi kalau tidak salah di Akhbaril Mahdi. Juga termasuk karya ulama Melayu, karya Datuk Kalampaya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, judulnya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar. Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar, bahasa Melayu.
mungkin lebih mudah bahasa Pegon. Nah, tapi bahasanya bahasa Melayu. Mungkin lebih mudah untuk membacanya. Kita menukil dari kitab Al-Isya'ah li Asyrati Sa'ah karya Al-Imam Al-Barzanji alaihi rahmatullah. Halaman berapa kemarin tentang Al-Imamul Mahdi. Ini ceritanya panjang tentang Al-Imam Al-Mahdi. Ini bisa beberapa episode ini kalau kita membahas hanya tentang Imam Mahdi. Tentang mulai namanya, biodatanya semuanya dijelaskan di sini oleh Al-Imam Barzanji. Namanya, nasabnya, kelahirannya, pembaiatannya, kemudian hijrahnya kemana, pakaiannya apa, biografi singkatnya apa, terus kejadian-kejadian yang terjadi sebelum tampaknya, kejadian ketika sudah tampak. Tapi sesuai dengan pertanyaan, saya lupa yang nanya siapa namanya. Kalau tadi yang nanya saudara Humaydi. Emang kalau itu ada baiatnya juga Pak? Iya. Pertama kali ini dijelaskan nanti. Pertama kali karena yang ditanya dia pertama kali apa yang dilakukan Imam Mahdi. Kemarin saya tidak menjawab dengan detail. Disebutkan di sini. Fayajlisu baina rukni wal maqam wa yamuddu yadaha wa yamuddu afwan yadahu fayubay'u atau fayubay'u. Membaiat atau dibaiat. Duduk antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim di Ka'bah kemudian dibaiat. Fayadhar inda salatil isya ma'a rayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qamisihi wa sayfi, membawa panjinya Rasulullah sallallahu qamis dan pedangnya. Fa idza shalal isya atal maqam fa shala rak'atain, salat 2 rakaat di maqam Ibrahim wa sa'idal mimbar. Ini pertama kali ini awal-awal yang dilakukan oleh Imam Mahdi. Wa nada bi'ala sautih udzakkirukumullah ayyuhan nas wa muqamakum baina yaday rabbikum. Aku mengingatkan kalian akan Allah Subhanahu wa taala dan nanti bagaimana kita akan dihadapkan kepada Allah. Wa yakhutub khutbatan tawilah. Ini yang pertama kali menyampaikan khutbah yang cukup panjang, yuraghibuhum fiha fi ihya'is sunan. Isi dari khutbahnya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imatatil bid'ah, memadamkan bid'ah. Fayadhhar fi 313 rajulan adada ahli Badr, tampak ditemani 313 orang sesuai dengan jumlah para sahabat yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Wa adad ashabi Talut hina jawazu ma'ahun nahr. 300 berapa tadi? 313 bukan 113. 313 sama dengan jumlah yang menemani Raja Talut zamannya siapa? Nabi Allah Daud alaihissalam ketika menyusuri sungai min Abdal Syam, dari wali Abdal Syam wa sa'ib ahli Iraq wa najaib Mesir ala ghairi mi'ad. Tidak ada janji sebelumnya, tiba-tiba datang 313 tadi itu. Berarti yang pertama dilakukan adalah memberikan ultimatum, harus kembali lagi menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti disebutkan membunuh khinzir, babi, sebagaimana riwayat tentang diturunkannya Nabi Allah Isa, mematahkan salib dan lain-lain. Dan zaman setelah Imam Mahdi itu betul-betul jaya, sejahtera semuanya, tidak ada orang fuqara dan masakin zaman Al-Imam Al-Mahdi. Tapi sebelumnya memang banyak terjadi fitnah, termasuk kemarin kita sebutkan banyak terjadi gempa, banyak terjadi fitnah, sampai di Haram, di Mina banyak terbunuh seperti itu. Apakah nanti setelah sejahtera itu langsung diangkat gitu atau gimana? Tidak, Imam Mahdi disebutkan nanti 7 tahun. Oh, 7 tahun. Nabi Allah Isa yang 40 tahun kalau tidak salah. Hidup 40 tahun. Jadi lama Nabi Isa itu setelah Imam Mahdi itu Nabi Isa apa sebelumnya? Berbarengan. Bahkan disebutkan dalam riwayat Nabi Allah Isa menjadi makmum, Imam Mahdi menjadi imam. Karena Nabi Isa mengikuti syariat Rasulullah SAW. Cuma yang meninggal duluan saya belum lihat ini.
Siapa dulu, Imam Mahdi atau Nabi Allah Isa? Karena arti dalam Al-Quran mutawaffika bukan mewafatkanmu, mengangkat. Wa rafi'uka ilayya. Arti mutawaffika mengangkat. Karena dijelaskan setelahnya wa rafi'uka ilayya. Kalau orang-orang di luar Islam memahaminya meninggal. Nabi Allah Isa ruhnya yang diangkat, tidak. Kalau menurut kita orang Islam dua-duanya, ruhan wa jasad, dan ruh dan jasadnya diangkat. Kemudian nanti diturunkan termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.